Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Spalda Podcast SMP Al-Huda Podcast. Satu podcast yang menjanjikan banyak sekali informasi dan inspirasi untuk menemani hari Anda. Pemirsa, hari ini kebijakan di dunia pendidikan memang terus berubah, berkembang sesuai zaman. Apalagi kemarin kita sempat dilanda oleh pandemi COVID-19 yang merubah dari segala sistem pendidikan. Oleh karena itu kemarin Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Bapak Nadiem meluncurkan salah satu upaya untuk pemulihan pembelajaran yaitu melalui kurikulum merdeka. Hari ini kita akan mengupas tuntas seperti apa kurikulum merdeka bersama narasumber saya yang luar biasa, yaitu langsung saya perkenalkan Bapak Dr. Andes Haji Nur Salim MPDI. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Nur Salim? Alhamdulillah sehat. Oke, meskipun kemarin sempat shock karena Omikron. Sekarang sudah baikan. Sekarang sudah beradaptasi. Ya, bahkan sudah booster 3 kemarin. Ya. Oh, sudah booster 3. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya ya Pak Nur Salim ya. Saking padatnya banyaknya jadwal dari Pak Nur Salim. Saya akan mengenalkan juga beliau merupakan Waka2 bidang kurikulum di yayasan. Oleh karena itu mengetahui betul begitu ya Pak ya bagaimana seluk-beluk kurikulum kita hari ini. Nah Pak, hari ini kita dengan tema kurikulum merdeka. Nah, bagaimana tanggapan atau pandangan Bapak tentang kurikulum merdeka ini sebelumnya? Kurikulum merdeka yang dilonceng oleh Pak Menteri sekitar setahun yang lalu merupakan peluang bagi sekolah se-Indonesia untuk mengembangkan dirinya. Kalau saya tarik ke belakang, sebenarnya tahun 2003 itu ada konsep dari Kemendikbud yang namanya School Based Management. Nah, kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan pada sekolah untuk mendesain program-program pembelajaran untuk diimplementasikan kepada siswa agar mutu lulusannya makin hari makin meningkat. Namun di dalam implementasinya ada beberapa alternatif pilihan. Jadi pemerintah juga menyiapkan sehingga sekolah tinggal menjalankan apa yang didesain oleh pemerintah termasuk buku ajarnya. Akan tetapi pemerintah juga memberikan peluang pada sekolah-sekolah yang siap untuk mendesain buku ajar, untuk mendesain rencana pembelajaran dengan hanya berpijak pada CP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni capaian pembelajaran. Kalau dulu kan pada konsep kurikulum 2013 ada KI, KD dan seterusnya, kemudian di background ada silabusnya, RPP-nya, bahkan sudah bergentayangan di mana-mana. Guru kita tidak bikin, malah cuma download doang, apa copy paste lah istilahnya betul, itu. Kalau tidak copy tidak pasti katanya begitu, yang penting cair TPG. Hari ini pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya. Dalam hal ini pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti memberikan keluasan kepada sekolah untuk mendesain sendiri. Idealnya memang kurikulum seperti itu. Harus didesain sendiri oleh sekolah. Harus didesain sendiri. Bahkan kalau mau jujur 32 anak di SMP itu kurikulum yang berlaku harusnya 32. Karena anak-anak ini mempunyai karakter yang beda-beda. Dia harus diberikan pembelajaran sesuai dengan karakternya. Anak yang bakat di bidang olahraga sering kita paksa harus pintar matematika oleh guru matematika. Anak yang senang matematika dipaksa oleh guru olahraga juga harus bisa renang. Dan seperti itu yang terjadi, sehingga kebebasan tumbuh kembang anak ini tidak terjaga dengan baik. Yang kedua, dalam kondisi yang pandemi yang seperti ini, untuk menghindari lost learning, kemudian untuk menghindari keterlambatan pencapaian anak untuk abad 21, saya kira kurikulum merdeka ini akan menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh sekolah. Namun catatannya sekolah harus siap untuk itu. Harus siap beradaptasi juga begitu ya. Karena memang sekolah itu yang paling mengerti siswanya begitu ya Pak ya. Kalau manut dari pusat juga nggak lihat secara langsung di lapangan seperti apa. Begitu. Nah Pak, jika semuanya berbeda-beda, kita menyesuaikan dari sekolah sendiri, implementasinya seperti apa? Apakah tidak ada kerancuan nanti dari sekolah? Oh tidak. Tujuan pendidikan nasional terbreakdown pada tujuan institusional. Di tujuan tingkat SMP, kita bicarain SMP Al-Huda yang jadi kelolaan kita ya Mbak ya. SMP itu levelnya adalah tujuan di tingkat level SMP itu ada menyiapkan anak ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Nah, jenjang pendidikan tinggi itu ada di SMK, SMA, MA. Nah, yang disiapin apa? Kemudian di breakdown menjadi visi misi tujuan sekolah.
Visi misi tujuan sekolah diberikan lagi menjadi indikator-indikator yang harus disiapkan untuk diimplementasikan di lapangan, yang dipahami oleh guru, yang dieksekusi oleh guru di kelas-kelas. Oh begitu. Jadi tujuannya sama tapi caranya nanti bisa berbeda-beda. Silahkan berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing. Selama ini kita memberikan perlakuan anak di Papua dengan anak di Kediri yang backgroundnya tidak sama, diperlakukan sama. Lihat buku saja itu, buku gambarnya ATM. Apa yang dibayangkan anak Papua yang di pedalaman atau Kalimantan pedalaman tentang ATM? Masa ada kotak bisa keluar duitnya? Bahkan yang paling sederhana, keran air. Bagi mereka yang primitif, ada tembok, ada keran air dibuka, maka bisa jadi mereka disembah-sembah tembok ini. Keran ini disembah-sembah, terima kasih Dewa sudah bisa mengeluarkan air. Nah, kearifan lokalnya tidak terangkat itu. Tetapi anak Kediri kalau bilangin ATM kan sudah tiap hari lihat ATM. ATM itu anjungan tunai mandiri, bisa diambil duit di situ. Tapi kalau mau ngambil duit kan harus punya duit di tabungan dan sebagainya. Yang sederhana lagi, cuci piring. Anak kampung kita, ini nggak jauh-jauh loh ya. Anak Kediri kota, kemudian anak Kediri kabupaten, katakanlah di daerah Ngancar, daerah yang agak keterbelakang sana, yang tempat cuci piringnya bukan di wastafel, di dapur seperti orang-orang kota karena rumahnya sempit, tapi mereka cuci piring itu ada bak, kemudian di dekat sumur. Nah, ketika ada gambar ini kan dia tidak menangkap bahwa itu cuci piring, apalagi disebut wastafel lebih nggak nyambung lagi. Itu padahal begitu dekat, begitu dekat antara ini. Tetapi oleh karena itu makanya dari sekolah diberikan kebebasan untuk bagaimana secara kontekstual begitu ya, siswa mampu menangkap. Saya sering mengilustrasikan guru-guru kita ini sering terjebak. Mereka harusnya mengajarkan yang abstrak menjadi konkret, tetapi yang konkret sering dibawa ke abstrak. Sama lihat itu pada pembelajaran manfaat pohon kelapa. Bagi anak kan tidak asing yang namanya kelapa, apalagi di desa, nggak asing. Tadi anak kota mungkin agak asing. Saya belum melihat guru itu membawa kelapa di kelas. Barangnya ada kan? Barangnya ada. Coba bawa yang hijau, yang kuning, yang gading, macam-macam dibawa. Nah, ini namanya kelapa ini, kelapa ini, kelapa ini. Nah, ini namanya penyumbat, ini linggis, ini cara mengelupasnya begini, ada cara teknik mengelupas ini. Habis itu dia suruh menceritakan, literasinya jalan nggak jalan, nulisnya jalan dan konkret kan. Nah, ngajarin wudhu tidak perlu harus menghafalkan rukun wudhu, syarat wudhu, tapi praktekkan rukun wudhu, nanti temannya ngevaluasi. Jadi implementatif, integralisatif dengan kehidupan mereka. Azas kebermaknaan materi itu kena. Anak itu kalau menyadari bahwa yang dipelajari akan bermakna bagi kehidupannya, mesti tertarik. Betul, tertarik dan langsung melekat di otak biasanya, Pak. Nggak lupa-lupa itu. Begitu, itu untuk dari keunggulan dari kurikulum Merdeka. Adakah karakter khusus atau yang ingin dibentuk dengan dari kurikulum Merdeka ini, Pak? Ada, yakni profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu di breakdown dari Pancasila sila 1, 2, 3, 4, 5 yang di dokumen yang disiapkan pemerintah sudah ada. Insya Allah di Permendikbud nomor 56 itu di sana ada. Jadi bagaimana anak-anak kita lebih toleran, bagaimana anak bisa menyadari kondisinya, warga Indonesia juga warga dunia dan sebagainya. Itu kekhasan dari kurikulum Merdeka kita, mencetak pelajar berpikir Pancasila. Walaupun sebelum-sebelumnya memang sudah ditekankan, akan tetapi yang kurikulum ini lebih ditekankan lagi begitu. Diberi beban muatan sekitar 20-30% dari jam pembelajarannya. 20-30%. Iya, jadi masif begitu, harus concern ke sana bahwa fondasi kita Pancasila harus dipahami oleh pelajar-pelajar kita. Sepertinya pendidikan karakter ini memang ditekankan ya Pak. Karena kemarin kita selama pandemi di rumah saja, untuk pendidikan karakter sepertinya agak kurang. Kemudian digenjot melalui kurikulum Merdeka ini. Betul. Jadi dari dulu sebenarnya penekannya kan di karakter. Sama lihat tujuan pendidikan nasional, lebih pada karakter. Yang pertama bertakwa, beriman, kan gitu, berakhlakul karimah. Karakter yang di depan, baru pengetahuan, keterampilan di belakang, tanggung jawab berikutnya dan sebagainya. Karakternya ditaruh di depan. Ini yang mungkin implementasinya belum masif. Nah, di kurikulum kita ini agar masif di kuota itu 20-30% harus melakukan proyek untuk profil pelajar Pancasila. Jadi dalam bentuk proyek. Ya, bentuknya diantaranya dengan proyek-proyek begitu, penugasan, juga aktivitas sehari-hari di sekolah dan sebagainya. Jadi tidak hanya teori saja ya, tapi langsung terjun mungkin ke lapangan, untuk menghindari seperti begitu. kejadian tempo saya kecil dulu ada P4 itu yang ditatarkan hanya seminggu, kemudian hanya berupa pengetahuan-pengetahuan, tapi diharapkan di kurikulum Merdeka ini
anak-anak betul secara masif nilai-nilai Pancasila terintegralisasi di dalam jiwanya yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Oh, gitu. Sepertinya ini menjadi solusi dari keluhan-keluhan para orang tua dan juga guru tentang bagaimana mengajarkan pendidikan karakter, apalagi di ketika pandemi kemarin, begitu ya Pak. Betul. Ini yang menerapkan kurikulum merdeka ini sudah semua sekolah atau ini hanya masih akan uji coba dulu begitu Pak? Di polanya dibuat piloting, kebetulan di yayasan kita yang menjadi piloting adalah SD 1. SD 1 menjadi piloting karena ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Kemudian itu pun ada versi, silakan mau pakai K13 murni, K13 yang sudah mengimplementasikan pendidikan karakter Pancasila, atau yang sudah kurikulum merdeka full. Ada 3 ini, ya ada memilih. Jadi sesuai dengan stepnya. Tapi harus tetap sesuai standar nanti masing-masing. Ya, koridor-koridor itu dibuatkan, silahkan jalan di koridor gitu. Setelah misalkan uji coba ini dianggap berhasil begitu Pak ya? Ya, di posisi yang ketiga tadi saja pemerintah juga memberikan opsi. Artinya kalau Anda siap silahkan desain total dari awal sampai akhir. Jadi pemerintah memberi CP, lanjutnya silahkan. Dari CP ini di breakdown ke terusnya sampai ke RPP dan sebagainya. Tetapi pemerintah juga menyiapkan opsi, nih CP-nya, nih RPP-nya, nih buku ajarnya, silakan dijalankan. Kan tidak semua sekolah punya potensi untuk bisa mewujudkan secara masif mandiri itu. Begitu, betul. Jadi diberikan step-step dulu begitu. Ya, menyadari mungkin keragaman Indonesia yang grade-nya beda-beda. Iya, tentu akan berbeda-beda. Setiap sekolah aja berbeda, apalagi wilayah nantinya begitu. Hingga nanti jika uji coba sudah dinyatakan, oh ini sudah matang ini, kemudian bisa diterapkan di seluruh Indonesia untuk sekolahnya. Tapi kendala yang paling dirasakan atau yang mungkin akan dihadapi ketika penerapan kurikulum merdeka di Indonesia ini apa sih Pak? Kalau dari pandangan saya, problem kita yang akan kita hadapi itu di guru. Dunia pendidikan kita problemnya terutama di guru, di SDM guru kita. Jadi komitmen dan SDM guru yang harus digarap awal oleh seorang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah termasuk di Yayasan Al-Huda ini kita support terus kepala sekolah agar bisa meningkatkan kompetensi guru, baik itu profesionalnya maupun pedagogiknya. Dengan begitu guru kita bisa lebih merdeka gitu di dalam mengajar. Jadi dia itu tidak gantungin ke temannya, dia itu nggak terkunci oleh buku, bahkan LKS sudah nggak zaman. Tapi guru diberikan kebebasan bagaimana dia mendesain sendiri pembelajarannya, tujuannya dan sebagainya, berujuk pada capaian pembelajaran itu. Jadi guru diberi kebebasan sedemikian. Mau dengan cara apapun silahkan Pak Guru, Bu Guru, asal Bapak bisa mempertanggungjawabkan hasilnya gitu. Jadi dari guru, apalagi guru ujung tombak ya Pak ya. Iya, kuncinya memang di sana. Memang harus pembelajar. Ini ada pelompatan yang luar biasa. Jadi tidak lagi anak-anak kita ke depan, kan pekerjaan ini akan hilang. Banyak pekerjaan akan hilang diganti pekerjaan yang berbasis digital. Kalau kita hanya membekali anak seperti 10, 20, 30 tahun yang lalu, berarti keterlambatan anak kita ya sepanjang tahun itu. Anak akan jadi sama. Jadi kalau belajar geografi hanya cuman begitu, belajar sejarah cuman begitu, belajar matematika cuman begitu. Tetapi sekarang dituntut bagaimana perangkat ilmu ini bisa diintegralisasikan dengan tantangan ke depan. Katakanlah ke profesi ya. Misalkan jadi seorang dokter, tidak cukup hanya seorang dokter, tapi seorang dokter juga harus paham IT karena marketnya nanti melalui IT, layanannya melalui IT dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan secara masif ada 10 pekerjaan yang akan muncul kemudian, dan itu belum ada sekolah yang menyiapkan karena memang tidak ada spesifikasi sekolah misalkan pengolah big data, nggak ada. Tetapi bagaimana anak-anak punya kecerdasan, kecakapan abad 21 yang dia nanti mempunyai profesi untuk mengerjakan 10 item pekerjaan yang akan muncul di 2025 nanti. Oke, berharapnya nanti sekolah bisa menyediakan itu ya Pak ya, kalau sekarang siswa bagaimana uletnya dalam mencari secara otodidak seperti itu. Jadi untuk kendala-kendalanya dari sumber daya guru. Makanya di sekolah kita, terutama di SMP Al-Huda itu kan kita garap itu, kualitas guru kita garap, basic IT-nya kita perkuat. Yang di sini menggunakan JIBAS, sistem kontrol yang begitu mudah, semua sudah berbasis IT. Membiasakan guru-guru kita ada di dua dunia sekaligus. Satu dunia nyata untuk membangun karakter, yang kedua di dunia digital untuk mempercepat, untuk mengakselerate
potensi anak bisa berkembang secara maksimal. Jadi kalau di SMP Al-Huda sudah sangat siap sekali ya Pak ya? Ya, kalau dari guru. kacamata kami sebagai sekolah swasta terbaik di Kediri, SMP Al-Huda sudah melangkah lebih jauh, bahkan memberikan layanan khusus kelas bola, itu bagian dari kan, itu kan merdeka juga itu. Kelas bola, anak-anak yang punya bakat di sana silakan dikembangkan di situ. Oke, Nah, jadi pemain bola yang baik punya basic keilmuan yang baik, karena itu pemain bola tidak hanya ansih bisa bermain bola, tetapi juga punya strategi logik yang tinggi, yang itu diajarkan di matematika dan di IT. Jadi saling berkesinambungan. Iya, begitu itu ya, harus Pak, ya? disambungkan. Nggak akan lah pemain bola sehebat apapun kalau logik dia nggak tinggi, nggak akan. Bagaimana menggiring bola, melempar bola yang tepat, mengoper ke teman yang tepat, strateginya gimana, itu butuh ilmu. Tidak hanya sekedar otot bisa main bola. Kuat ini aja tidak menghasilkan, tapi juga butuh kecerdasan. Nah, kecerdasan bisa diasah. Oke, cerdas dan juga kuat itu. Iya, iya. Oleh Harus siswi termasuk SMP yang mendukung karakter mentalnya. Betul. Cerdas, kuat, tapi tidak punya mental juang yang tinggi, tidak bisa jadi pemain yang baik. Harus semuanya oke begitu ya Pak. Ada kolaborasi ya? di situ. Oke. Berarti untuk secara sebenarnya SMP Al-Huda sudah siap sekali untuk dari kurikulum. Saya melihat seperti itu. Mungkin ketika 4-5 tahun yang lalu kita siapkan itu tidak membayangkan bahwa akan terjadi seperti ini. Ternyata ada pandemi, ternyata ada perubahan di teknologi. Alhamdulillah SMP Al-Huda yang sudah bergerak 4-5 tahun yang lalu ke arah sana, ya seakan gayung bersambut aja, tinggal ketemu di satu titik yang sama. Oke, jadi sudah sangat siap sekali. Jadi ketika dilanda pandemi sudah kuat Ya, gitu ya Pak. berbagai Ya? terobosan dan Sangat- berbagai inovasi yang kita lakukan sangat membantu. sangat siap sekali. Ya. Nah Pak, harapan-harapan yang dari Pak Nur Salim inginkan ketika diterapkan kurikulum merdeka ini seperti apa sih Pak? Sekolah bisa mengimplementasikan secara baik dan penuh kesungguhan. Sebab tanpa kesungguhan, saya rasa hasilnya tidak akan maksimal. Jadi semua komponen, stakeholder, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, pegawai, kemudian bahkan sampai security, cleaning service, juga yayasan, orang tua harus membangun kolaborasi, dan itu yang mengorkestra adalah seorang kepala sekolah. Kita sebagai pengurus yayasan akan membackup dari belakang, apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang harus dibantu, kita akan backup dari belakang. Oke, jadi harus siap semuanya, tidak Ya. hanya dari gurunya, tapi Ya, dari ya. orang tua siswa Ya. juga bahkan ikut terlibat. Nggak bisa. Jadi bahkan termasuk hal kecil. Anak datang di sekolah, tembok yang bagus itu sebuah bentuk pembentukan karakter. Halaman yang bersih itu pembentukan karakter. Jadi jangan dibayangkan bahwa pembentukan karakter diajarin karakter, indikator karakter, bukan. Tetapi datang disambut dengan baik oleh gurunya, berdoa, didoakan, kanan kiri halaman tertata dengan baik, itu akan membentuk karakter. Oke, Mbak bisa bayangkan kalau setiap hari ngelihat sesuatu yang tidak pada posisinya, yang tidak tepat, ya tentu akan membawa karakter ini tidak baik. Itu sudah seperti itu. Kalau sudah rapi, indah, Iya, terbiasanya iya, juga indah iya. gitu ya menjadi. Nah, anak-anak kita itu kan dengan latar belakang yang begitu beragam. Iya, Katakanlah anak yang tinggal di perumahan, dia nggak mungkin naruh sembarangan karena rumahnya kecil. Akhirnya terbentuklah dari kecil punya karakter. Kalau naruh sesuatu harus tepat, karena kalau nggak tepat, bayangin hanya ada ruang tamu yang kecil, kamar yang kecil, kemudian dapur yang kecil dan sebagainya. Ini tentu berbeda dengan anak-anak yang di kampung, yang tanah yang luas dan sebagainya. Mereka naruh baju mungkin tidak terlalu mengganggu gitu loh. Buang sampah ke kanan kiri rumah masih ada tempat. Kalau di perumahan kan nggak mungkin itu. Nah, jadi lingkungan anak ini juga pengaruh. Sementara anak kita itu karakter dan jumlah anak ya sama. 10 anak punya 10 karakter, punya 10 latar belakang. Maka sekolah dalam hal ini guru harus jeli membaca. Wah, jadi tugas guru kalau bisa dibilang lebih berat nggak sih Pak? Itulah guru disebut profesional. Harus profesional. Bukan pekerja biasa. Profesional, dia berhak untuk mendapatkan gaji profesional. Oh, seperti itu. Kerja profesional terukur, bisa dipertanggungjawabkan. Itu kerja profesional. Lihat pemain-pemain bola itu. Kalau dia profesional, gajinya jelas, kerjanya jelas, bisa diukur standar keberhasilannya.
bisa diukur semuanya begitu. Begitu kerja profesional untuk para guru. Ya. Tapi ya ini menuntut kita memang untuk harus terus belajar begitu ya. Mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan ini sudah pastinya memang sudah hasil yang baik dari revisi-revisi kurikulum sebelumnya pastinya Pak ya. Dan sesuai sekali dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, kebutuhan anak-anak di masa saat ini. Mari kita dukung untuk kurikulum Merdeka agar bisa diimplementasikan dan kita mendapatkan banyak manfaat dari penerapan kurikulum ini. Terima kasih Pak Nur Salim atas dialog dan juga obrolannya hari ini. Semoga selalu sehat dan bisa kembali lagi ke sini ya Pak ya, untuk membagikan informasi. Kita akan terus kawal karena posisi saya di ketua 2 bidang kurikulum di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda ini. Kami sudah berniat, kami pengurus harian, ada Pak Ketua Umum, ada Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3, Ketua 4 yang masing-masing punya bidang yang harus ditangani. Kebetulan saya menangani bidang manajemen sama kurikulum, dan itu yang paling urgent di sekolah atau madrasah di lingkungan YPI Al-Huda, yang terus saya ajak komunikasi, terus kami bantu dengan perangkat ilmu yang kami punya, dengan pengalaman kami punya. Insya Allah kalau manajemen berbasis sekolah, kami telah mengantarkan sebuah lembaga menjadi terbaik nasional di MTS 2 Kota Kediri, kemudian bergeser ke MAN 2 Kota Kediri. Progresnya juga cukup keren. Hari ini nomor 6 Indonesia, nomor 2 di Jawa Timur. Dari pengalaman-pengalaman ini nanti akan kita geser menjadi bagian sistem yang bisa kita kembangkan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda. Luar biasa sekali, pencapaian yang terbaik memang berasalnya dari pemimpin yang luar biasa tentunya. Ya, karena itu kepada kepala sekolah pun kita support terus agar dia profesional di dalam mengelola sekolahnya. Oke, terima kasih Pak Nur Salim. Semoga kita bisa termotivasi begitu ya, belajar banyak. Amin. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi dialog dan juga podcast kita bersama Pak Nur Salim dengan tema kurikulum Merdeka. Saksikan terus podcast dari Spalda SMP Al-Huda Kota Kediri yang pastinya akan memberikan banyak sekali informasi untuk Anda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.